Tamsil lahir dari Makkah. Nama di KTP-nya Sahlan saja. Tanpa nama belakang, nama depan, atau gelar. Tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, atau 3 pekan lagi, Sahlan berhak menyematkan gelar haji di depan namanya. Insyaallah, mabrur enggi, ya, ujar Sahlan di pelataran Hilton Hotel, Madinah, Rabu, 31 Mei 2023, malam. Pun, warga dusun kelahirannya, Gilin Laok, Ketapang Timur, Sampang, juga tak canggung lagi menyapa Sahlan dengan Kak Towan Haji. Pertemuan Tribun dengan kuli keranjang ikan pasar Kemisan, Ketapang ini tak terencana. Usai maghrib, Sahlan dan tetangganya, Bihaki Partah Muhammad, 68 tahun, dia bersantai menunggu azan Isya di pelataran pintu 22 Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Di KTP, namanya satu kata, Sahlan belaka. Namun, untuk kepentingan urusan dokumen perjalanan luar negeri, pihak Kemenak mendaftarkan namanya ke Imigrasi Surabaya dengan 3 kata, Sahlan Ponah Ahmad. Ponah nama almarhum ayahnya di Sampang. Sedangkan Ahmad nama bin mendiang kakeknya di Pamekasan. Sejauh ini, kisah Sahlan naik haji bukan labbaik atau undangan pemilik Baitullah belaka. Sahlan Kih, buta huruf tak ada sekolah sama sekali, kata Bihaki, teman sekamar di Al-Madinah Concort Hotel sekaligus sahabat sekampung Sahlan di Ketapang Timur. Sahlan tak bisa berbahasa Indonesia sama sekali. Komunikasi Tribun dengan Sahlan, atas bantuan Bihaki. Sejak lahir tanggal 9 Juni 1966, Sahlan hanya mendengar dan menggunakan bahasa ibunya, Madura. Sebelum ke Madinah, akhir pekan lalu, Surabaya juga kota terbesar pertama yang pernah dikunjunginya. Sahlan termasuk sosok tak banyak bicara. Ia baru menjawab kala ditanya. Jika diajak bercakap, bola matanya selalu tertuju ke mata lawan bicara. Orangnya bersahaja. Jika diam, banyak mendengar adalah definisi baik, Sahlan laik berpredikat orang baik. Sahlan jadi cerita karena kegigihan niat dan upayanya untuk berhaji. 40 tahun terakhir, dia menghabiskan hari di 2 pasar terjadwal di Kecamatan Ketapang, Pasar Kemisan dan Pasar Jumat Pagi. Di 2 pasar tradisional itulah, Sahlan bekerja sebagai kuli keranjang ikan. Ikan dari kapal dia angkut, pikul ke lapak pedagang. Upah hariannya antara Rp5.000 hingga Rp10.000. Jadi kole masih seket, rupiah, Pak Soeharto, ujarnya, kenangnya awal bayaran Rp50 era kejayaan Orde Baru, 1980-an. Untuk tambah pendapatan, malam harinya, Sahlan jadi tukang pijit panggilan tetangga dan warga kampung tetangga. Buruh di pasar kerap juga disebut kuli kasar. Saat Tribun menjajal pijitan Sahlan, terasa betul kekasaran kulit telapak jemarinya. Saya merasa telapak Sahlan laiknya papan yang belum diketam. Bihaki menyebut, kalau pakai minyak Madura, pijatan tangan Sahlan sekaligus jadi kerokan. Bayaran juru pijat keliling juga 11-12 dari upah kuli keranjang ikan di pasar. Karena iri lihat, tetangga dan kerabat pergi berhaji, di umur 30 tahun, dia mulai buka tabungan haji pribadi. Di hari biasa, dia disiplinkan menabung Rp 4.000 Rp 5.000 pendapatannya untuk setoran haji. Kalau pasar Kemisan dan Jumat Sepoloh Rebo, Rp10.000, ujar suami tanpa anak itu. Di kampung-kampung Pulau Madura, nama pasar menyesuaikan hari pasar. Tahun 2010, tabungan di rumah dipindahkan ke tabungan haji resmi di unit Bank Capem Kecamatan. Tabungan hariannya lanjut. Tepat 12 tahun, 2022,
nama dan nomor porsinya masuk jatah pelunasan.